beberapa hal yang perlu juga kita perhatikan dalam penulisan esai LPDP. Di antaranya yaitu yang pertama tentang sistematika penulisan. Jadi kita harus perhatikan betul letak huruf besar, huruf kecil, terus kata-kata yang harus memiliki awalan huruf besar, kerapihan tulisan, rata kanan kiri, spasinya, itu harus kita perhatikan. Kenapa? Apalagi kalau sampai banyak tiponya ya, itu sudah parah. Kenapa? Karena kalau kita membaca tulisan yang banyak tiponya itu kan kita juga males ya, apalagi tiponya sampai berulang-ulang. Nah, padahal esai ini adalah tulisan dimana itu adalah kesempatan bagi kita untuk memproyeksikan bagaimana kita ini. Kalau untuk hal yang sepele seperti penulisan saja kita sudah kacau ibaratnya, nah itu jadi poin catatan tersendiri pastinya. Kemudian esai itu kan tadi cerminan atau proyeksi diri kita. Jadi para pewawancara itu belum pernah mengenal kita sebelumnya. Mereka itu diberi kesempatan untuk menilai dan mengenal kita ya dari esai itu, dari esai tadi itu. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan bagaimana di esai itu benar-benar menggambarkan diri kita. Ibaratnya bisa benar-benar menjual nilai diri kita, yang membuat para pewawancara itu mempertimbangkan untuk bisa approve kita, untuk bisa menerima kita sebagai awardee. Jadi di setiap statement yang kita berikan di esai harus kita cantumkan contoh konkret diri kita. Jangan sampai ketika kita menyampaikan sebuah statement atau pendapat atau kata-kata atau opini apapun itu di dalam tulisan kita, ketika ditanyakan itu kita nggak paham. Ketika kita diminta untuk menjelaskan itu, kita nggak menguasainya. Nah, itu malah bahaya, akan dipertanyakan jangan-jangan esai itu bukan kita yang menulis gitu. Karena kalau kita yang menulis pasti kan kita akan sangat memahaminya. Memberi contoh konkret tadi misalnya begini ya. Kita itu bilang bahwa kita tertarik dengan desain grafis misalnya, atau kita tertarik dengan dunia pendidikan. Nah, itu kita beri contoh konkretnya apa saja pengalaman yang pernah kita lakukan di bidang tersebut. Misalnya kita pernah menjadi juara desain, misalnya kita pernah mengikuti proyek bareng dosen tentang bidang kita itu, atau misal dalam dunia pendidikan pengalaman mengajar kita, sudah berapa tahun kita berkecimpung di dunia pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lain atau prestasi dan pengalaman lain yang menunjang bahwa kita memang sangat antusias terhadap bidang tersebut. Kemudian, nah, di esai itu kita harus benar-benar bisa menarik benang merah antara apa yang pernah atau sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan juga apa yang akan kita lakukan di masa yang akan mendatang. Jadi kayak begini, diulik background atau latar belakang kita, pendidikan kita, pengalaman kita, kemudian ditarik ke apa yang sedang kita lakukan saat ini dan mengapa kita perlu atau harus melanjutkan studi nih. Emangnya ngapain sih harus S2? Kan udah kerja sekarang, kan udah ngajar sekarang, kan udah jadi pejabat misalnya sekarang di perusahaan. Kenapa harus S2? Nah, itu kita harus bisa menjawab dengan sangat matang alasan tersebut, karena itu yang akan menjadi batu pijakan alasan kita untuk bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dan kenapa LPDP harus membiayai kita? Kenapa negara harus mensupport pendidikan kita? Nah, dari situ kita tarik lagi. Karena setelah kita S2 dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita
dapatkan, kita akan melakukan hal, nah ini A, B, C, 1, 2, 3, dan itu harus konkret, harus nyata, harus bisa kita jelaskan step by stepnya, nggak bisa secara global kita sebutkan, karena setelah lulus S2 saya akan berkontribusi terhadap pendidikan Indonesia. Itu diketawain nanti sama si pewawancara, karena mereka itu kan bukan orang-orang yang baru 1-2 kali membaca isai ya, mereka itu pewawancara yang setiap tahunnya itu membaca ratusan bahkan mungkin ribuan isai dari berbagai latar belakang seperti itu. Jadi mereka pasti sudah sangat paham betul arah kita, sudah paham betul kita ini apa ya, langkah-langkahnya matang atau tidak seperti itu. Jadi memang sangat dianjurkan untuk isai kita itu di proofread berkali-kali, untuk dibaca oleh orang lain berkali-kali. Mungkin kita sungkan ya, memang mungkin kita malu bahkan atau nggak pede gitu, tapi nggak apa-apa, justru dari situ nanti kita akan mendapatkan banyak insight lagi yang berbeda. Waktu itu isai saya itu saya kirimkan berkali-kali, ada ke guru saya, ada ke teman-teman yang baru dikenal, bahkan dalam satu grup LPDP itu kan biasanya ada bimbingan-bimbingan gitu ya. Jadi mereka benar-benar ngasih kritik, saran itu untuk isai kita gitu. Bahkan saya juga japri ke dosen-dosen waktu S1, ada beberapa itu, dan alhamdulillahnya beliau Masya Allah menanggapi, membalas, dan memberikan arahan, memberikan saran seperti itu. Kenapa kok perlu sampai kita bertanya ke guru-guru kita, dosen-dosen kita. Nah itu nanti berkaitan juga dengan rencana tesis atau rencana penelitian yang akan kita lakukan. Jadi nanti akan ditanya nih pasti sama pewawancara, kamu nanti mau meneliti tentang apa? Nah kita jawab meneliti tentang ABC. Pasti akan ditanya, emangnya perlu itu dikaji, emangnya perlu itu diteliti. Nah ketika kita sudah berdiskusi dengan guru-guru kita, dengan dosen kita akan punya jawaban yang matang nih. Penting Pak penelitian ini dilakukan. Saya sudah berdiskusi dengan salah satu guru saya ketika menempuh S1, beliau adalah seorang ahli di bidang ini. Nah itu jawaban itu pasti akan sangat diperhitungkan oleh para pewawancara, karena pewawancara itu biasanya waktu itu ya, sepertinya sampai sekarang juga masih sama, ada 3. Yang satu itu dari akademisi, bisa dosen atau pejabat-pejabat di perguruan tinggi ya, kemudian psikolog, dan yang ketiga itu ada dari pihak LPDP. Di akademisi ini mereka akan benar-benar mengulik kesiapan kita untuk melanjutkan studi, latar belakang kita tadi, kemudian rencana perkuliahan kita dan sebagainya. Rencana penelitian itu akan benar-benar dikulik sama pewawancara yang di bidang akademik. Yang kedua, psikolog itu mereka akan mengulik kesiapan kita dari segi mental, dari segi hal-hal yang kira-kira bisa mempengaruhi kelancaran studi kita. Misalnya nih, bahkan nanti gimana kalau di perjalanannya ternyata harus menikah, itu mempengaruhi studi enggak? Itu bagi yang belum menikah biasanya ditanya ya, apakah nanti studinya akan terhambat, akan terganggu, atau bisa tetap dilanjutkan. Kemudian kalau orang yang berkeluarga biasanya ditanya, terus nanti gimana karena harus LDR dan lain sebagainya. Nah dari pemberi beasiswa atau pihak LPDP itu biasanya mereka akan mengulik terkait dengan manajemen kita terhadap biaya yang diberikan oleh mereka. Bisa nggak kita bertanggung jawab nih memegang dana yang diberikan untuk studi? Akan diulik-ulik soal itu. Kemudian kembali lagi ya ke S2 ke apa ini namanya, ke isai. Nah itu kita harus kenal betul tentang kampus tujuan kita, alamatnya, sistem perkuliahannya, bahkan guru-guru besarnya atau guru ahli yang ada di kampus tersebut, atau dosen-dosen yang memiliki penelitian yang berkaitan dengan apa yang ingin kita pelajari. Itu harus benar-benar kita kenal betul. Terus
Gimana nih misalnya mau ngambil S2 tapi nggak linear dengan S1 kita, itu kira-kira sama LPDB diterima apa enggak? Jawabannya beragam. Nah, dari pengalaman yang sebelumnya itu biasanya mereka yang diterima kalau tidak linear itu ialah karena bisa menjelaskan alasannya dengan kuat. Misalnya seperti ini. Misalnya ya, dia itu S1-nya di bidang sains. Kemudian saat ini bekerjanya bukan di bidang tersebut. Misalnya di bidang manajemen. Nah, itu ketika dia S2 mau ngambil manajemen bisa diterima. Karena kenapa? S2-nya manajemen karena menunjang perannya saat ini. Seperti itu. Kurang lebihnya.